Inilah awal mula penciptaan dunia menurut mitologi Mesir kuno. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel Fakta Unik, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta unik berikutnya. Penciptaan dunia menurut mitologi Mesir sedikit berbeda dari mitologi yang lain. Menurut mitologi Mesir, penciptaan dunia berawal dari perairan yang tanpa batas. Semua masih berupa air dan belum ada cahaya atau gelap. Alam semesta tersebut disebut dengan Nan. Kemudian dari kekacauan air, muncullah piramida besar yang di sampingnya terdapat bunga lotus. Di saat bunga lotus mekar diiringi munculnya Dewa Ra atau Dewa Matahari, sehingga keadaan alam semesta diselimuti dengan cahaya atau tidak gelap lagi. Dewa Ra menciptakan anak yang disebut dengan Su dan Dewa Teptut atau Dewa Hujan. Su dan Teptut menjelajahi luasnya perairan dalam kurun waktu yang lama, tetapi hal tersebut justru membuat Dewa Ra khawatir karena mereka menjelajahi terlalu jauh. Dewa Ra mencopot matanya untuk mencari anak-anaknya sehingga Su dan Teptut berhasil ditemukan. Hal tersebut membuat Dewa Ra merasa bahagia sampai meneteskan air mata. Tetesan dari air mata Dewa Ra menetes ke piramida besar yang berubah menjadi manusia. Di samping itu, Su dan Teptut memiliki keturunan yaitu Geb atau Dewa Bumi dan juga Nat, Dewi Langit. Dengan demikian, bumi berhasil diciptakan. Setelah bumi diciptakan, bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia. Kemudian Dewa Ra sebagai pemimpin alam semesta dengan gelar The First Fir'aun. Dalam hal ini, gelar Fir'aun lebih mengacu pada kedudukan pemimpin tertinggi, bukan Firaun yang selayaknya dikenal sebagai pemimpin Mesir yang kejam. Dewa Ra menciptakan Sungai Nil sehingga menjadi awal mula manusia menciptakan peradaban yang bertujuan untuk memuliakan para dewa. Namun, Dewa Ra merasa khawatir terhadap cucunya yaitu Geb dan juga Nat. Jika anak dari cucunya tersebut melahirkan dewa baru yang dapat menggulingkan kekuasaan sebagai pemimpin alam semesta berikutnya. Sehingga Dewa Ra melarang Geb dan Nat untuk memiliki keturunan. Pada kenyataannya, Geb dan Nat justru tidak patuh pada kakeknya, sehingga Dewa Ra memerintahkan anaknya Su untuk memisahkan mereka berdua dengan cara mengalahkan Geb dan mengangkat Nat sampai ke langit tertinggi. Namun pada saat itu Nat sedang mengandung sehingga melahirkan dewa baru yaitu Dewa Osiris, Isis, Set dan juga Nephthys. Sehingga kedudukan dari kesembilan dewa tersebut disebut dengan Annyet menurut mitologi Mesir. Kekhawatiran dari Dewa Ra ternyata terbukti di mana keempat dewa tersebut berhasil menggulingkan kekuasaannya sebagai pemimpin alam semesta. Dari kemenangan tersebut, Dewa Osiris dipilih sebagai dewa yang paling berkuasa. Di satu sisi, saudara dari Osiris juga menginginkan kekuasaan tersebut. Dewa Osiris menjadikan Isis sebagai istrinya. Osiris membawa peradaban manusia dengan gaya hidup yang masih primitif. Kehidupan primitif hanya sebatas pertanian, menenun, dan membuat roti, serta adanya aturan rukuk yang bertujuan untuk mentertibkan manusia. Di satu sisi, Dewa Set merasa cemburu melihat peradaban yang diciptakan oleh Dewa Osiris dan Isis terlihat damai dan subur. Rasa cemburu itu didukung Dewa Osiris yang juga berselingkuh dengan Nephthys, istri dari Dewa Set. Dari perselingkuhan tersebut melahirkan dewa baru, yaitu Dewa Anubis yang biasa dikenal dengan Dewa Kematian. Melihat kenyataan tersebut membuat Dewa Set sangat marah sehingga menyusun rencana mengundang Dewa Osiris untuk datang ke perjamuan di kerajaannya dengan alasan untuk menghormati Dewa Osiris. Dewa Set mengumumkan bahwa dia memiliki peti mati yang indah untuk diberikan secara gratis kepada para tamu undangan. Namun, dengan syarat ukuran tubuh harus sesuai dengan ukuran peti tersebut. Hal itu semata-mata dibuat untuk menjebak Dewa Osiris, karena peti mati yang dibuat memang ditujukan kepada Dewa Osiris. Merasa tertarik, Dewa Osiris mencoba peti mati tersebut, dan Dewa Set seketika langsung menutup peti mati yang sudah dia buat. Melihat hal tersebut, Dewa Set berpikir untuk membuang peti tersebut ke sungai sehingga membuat Dewa Osiris mati karena tenggelam di sungai. Peristiwa tersebut membuat Dewi Isis, istri Dewa Osiris, menangis. Dewi Nephthys mencari dan berhasil menemukan jasad Osiris. Lalu peti tersebut dibawa ke Mesir secara diam-diam. Ketika Nephthys pulang, Isis bertanya dari manakah Nephthys pergi. Di samping itu, Set justru mengetahui dari mana Nephthys pergi dan jasad Osiris disembunyikan.
Mengetahui hal tersebut membuat Set marah sehingga menghancurkan peti mati, bahkan sampai memotong-motong mayat tersebut menjadi 42 bagian. Set menyebarkan bagian mayat Osiris ke seluruh penjuru Mesir agar Isis tidak dapat menemukan mayat Osiris. Ketika Isis kembali ke tempat peti mayat Osiris disembunyikan, seketika membuatnya merasa tidak berdaya. Setelah melihat peti mati dari suaminya tersebut hancur, merasa iba dengan Isis, Nephthys memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan menawarkan bantuan untuk menemukan letak potongan-potongan dari mayat Osiris yang sudah disebarkan Set ke seluruh penjuru Mesir. Meskipun mereka menemukan bagian dari potongan-potongan tersebut tidak langsung dikubur, tetapi ditempa terlebih dahulu. Namun, pencarian tersebut menyisakan satu potongan anggota tubuh dari Osiris karena sudah dimakan oleh ikan. Meskipun demikian, Isis dan Nephthys berencana untuk memulihkan bagian dari tubuh Osiris dengan bantuan dari dewa Anubis untuk dijadikan mumi. Setelah dihidupkan kembali, dewa Osiris menjadi penguasa dunia orang mati atau dunia neraka. Sebenarnya, dewa Osiris dan Isis memiliki anak yaitu dewa Horus, yang biasa dikenal sebagai dewa angin. Melihat penderitaan yang ditimpa oleh ayahnya membuat dewa Horus ingin balas dendam untuk mengembalikan kekuasaan ayahnya yang dulu. Perselisihan Set dan Horus dinilai oleh dewa Ra sebagai hakimnya. Set memberikan tantangan kepada Horus di mana mereka berdua harus berubah menjadi kuda Nil dan harus tenggelam selama 3 bulan. Melihat tantangan tersebut dimanfaatkan oleh Horus dengan memerintahkan Isis untuk membunuh dewa Set. Namun Isis tidak melakukan hal tersebut karena Isis merasa kasihan terhadap Set sehingga membuat Horus harus menghabisi ibunya sendiri. Namun Dewa Thoth sebagai dewa pengetahuan menurut mitologi Mesir menyelamatkan dewa Isis dengan mengganti kepalanya dengan kepala sapi. Perselisihan yang terjadi antara dewa Set dan Horus dirasa terlalu lama sehingga membuat peradilan dewa menuntut untuk rekonsiliasi. Hal tersebut dimanfaatkan dewa Set untuk berpura-pura dengan cara mengundang Horus untuk datang ke pestanya. Di saat malam tiba, Set berusaha untuk melecehkan Horus agar tidak dapat dianggap sebagai penguasa. Namun, Horus berhasil membela diri dengan menangkalnya. Merasa dilecehkan, Horus berusaha untuk balas dendam dengan bantuan Isis untuk mempermalukan Set. Rencana tersebut berhasil sehingga Set dipermalukan di depan para tamu dengan bertingkah aneh karena Set memakan selada yang di dalamnya terdapat benih yang dapat menyebabkan keracunan. Setelah kejadian tersebut, tahta penguasa diberikan kepada dewa Horus. Itulah awal mula penciptaan dunia menurut mitologi Mesir. Menurut kalian, apalagi yang bakal kita bahas berikutnya? Tulis di kolom komentar.